Aku ingin kalian bayangkan satu momen bersamaku. Bayangkan kamu pulang ke rumah setelah kerja lembur 12 jam. Kakimu sakit, matamu perih, perutmu lapar karena kamu melewatkan makan siang demi menghemat uang. Kamu naik bus karena tidak mau memboroskan uang untuk taksi. Kamu berjalan 3 blok dalam hujan gerimis karena halte terdekat memang sejauh itu dari rumah. Dan ketika kamu akhirnya sampai di depan pintu kamarmu sendiri, kamar yang kamu tinggali selama bertahun-tahun, kamar yang kamu bayar kontribusinya setiap bulan kepada orang tuamu, pintu itu tidak bisa dibuka. Bukan karena rusak, bukan karena kuncinya ketinggalan, tapi karena kuncinya sudah diganti. Kamu ketuk pintu, tidak ada jawaban. Kamu ketuk lagi, lebih keras. Masih tidak ada. Kamu panggil nama ibumu. Kamu tunggu. Dan ketika pintu akhirnya terbuka, bukan ibumu yang berdiri di sana. Adikmu. Adikmu yang menatapmu dengan ekspresi datar, tidak bersalah, tidak menyesal, tidak ada apa-apa di matanya, dan berkata dengan santai seperti sedang membicarakan cuaca. Kamu harus pergi. Kamar ini sekarang punyaku. Dan di belakangnya, dari dalam rumah yang selama 26 tahun kamu sebut rumahmu sendiri, kamu bisa mendengar suara ibumu. Bukan suara ibumu yang marah kepada adikmu. Bukan suara ibumu yang membela kamu. Tapi suara ibumu yang berkata, "Sudah, Sari, biarkan dia pergi." Itu malam paling panjang dalam hidupku. Dan itu baru permulaan dari cerita ini. Namaku Alia. Aku anak pertama dari 2 bersaudara. Adikku namanya Sari, 2 tahun lebih muda dariku, dan sejak kami kecil, perbedaan antara bagaimana kami diperlakukan di rumah ini sudah terasa seperti langit dan bumi. Aku tidak akan berbohong dan berkata bahwa masa kecilku menyedihkan. Tidak sepenuhnya seperti itu. Ada momen-momen baik. Ada liburan keluarga yang menyenangkan, ada malam lebaran yang hangat, ada hari-hari biasa yang terasa cukup normal. Tapi selalu ada sesuatu yang mengganjal. Sesuatu yang kecil tapi terus-menerus, seperti kerikil di dalam sepatu yang tidak cukup besar untuk membuatmu berhenti berjalan, tapi cukup untuk membuatmu terus-menerus merasa tidak nyaman. Aku adalah anak yang bertanggung jawab. Itu kata yang selalu digunakan Mama untuk mendeskripsikanku. Tapi lama-lama aku sadar bahwa kata bertanggung jawab dalam konteks keluargaku memiliki arti yang berbeda dari arti normalnya. Bertanggung jawab berarti tidak perlu dikhawatirkan. Bertanggung jawab berarti bisa diandalkan tapi tidak perlu terlalu diperhatikan. Bertanggung jawab berarti bisa dimintai tolong tapi tidak perlu diberi balasan yang setara. Sari, sebaliknya, adalah anak yang butuh lebih banyak perhatian. Selalu ada alasan mengapa Sari membutuhkan lebih banyak dari apapun. Sari lebih sensitif. Sari lebih mudah stres. Sari perlu dijaga perasaannya. Sari perlu lebih banyak dukungan. Dan akibatnya, Sari mendapatkan lebih banyak dari segalanya, lebih banyak uang jajan, lebih banyak kebebasan, lebih banyak toleransi ketika dia melakukan kesalahan, lebih banyak perlindungan ketika dia menghadapi konsekuensi dari perbuatannya sendiri. Sejak kecil, pola ini sudah terbentuk. Sari memecahkan vas bunga kesayangan Mama, itu salahku karena aku seharusnya menjaganya. Sari tidak mengerjakan PR dan nilainya jelek, itu karena dia butuh bantuan lebih, dan aku seharusnya membantunya mengerjakan PR. Sari meminjam barang-barangku tanpa izin dan merusaknya, itu bukan masalah besar, toh, itu cuma barang. Aku diajarkan untuk mengalah. Aku diajarkan untuk tidak terlalu mempermasalahkan hal-hal kecil. Aku diajarkan bahwa menjaga keharmonisan keluarga adalah tanggung jawabku, entah bagaimana, selalu tanggung jawabku. Dan selama bertahun-tahun, aku percaya bahwa itu memang tugasku. Aku mulai bekerja di usia 18 tahun. Bukan karena keluargaku tidak mampu membiayai hidupku, kami cukup, tidak kaya tapi tidak kekurangan. Aku mulai bekerja paruh waktu karena aku ingin punya uang sendiri. Karena aku belajar sejak dini bahwa ketergantungan finansial adalah salah satu cara seseorang bisa mengendalikanmu. Aku bekerja sebagai kasir di minimarket dekat kampus selama 2 tahun pertama kuliah. Gajinya kecil, jamnya panjang, dan aku sering pulang malam dengan kaki yang nyeri. Tapi setiap akhir bulan, ketika aku melihat saldo tabunganku bertambah, ada kepuasan yang tidak bisa digantikan oleh apapun. Mama tahu aku bekerja. Papa,
Yang lebih banyak absen dari kehidupan kami karena urusan bisnis yang katanya selalu sibuk, mungkin juga tahu. Tapi tidak pernah ada yang bertanya berapa yang aku tabung. Tidak pernah ada yang bertanya untuk apa uang itu. Tidak pernah ada yang menunjukkan ketertarikan yang nyata terhadap kerja kerasku. Yang mereka tanya adalah, bisa pinjam berapa untuk keperluan Sari minggu ini? Sari kuliah di jurusan yang biayanya lebih mahal. Sari perlu buku baru. Sari perlu laptop baru karena laptopnya rusak. Sari perlu uang untuk proyek kelompok. Sari perlu ini, Sari butuh itu. Dan setiap kali aku memberikan pinjaman itu, karena itu selalu disebut pinjaman, meski kami semua tahu tidak akan pernah dikembalikan, tidak pernah ada ucapan terima kasih yang tulus. Dari Sari, yang menerima uang itu seperti memang haknya. Dan dari Mama, yang seolah menganggap bahwa membantu adik adalah kewajiban naturalku sebagai kakak. Aku tidak berhenti memberikan. Karena aku masih percaya bahwa ini adalah bentuk cinta. Bahwa keluarga memang begini, kamu memberi karena kamu bisa, bukan karena kamu diharuskan. Tapi kepercayaan itu perlahan-lahan mulai retak seiring berjalannya waktu. Lulus kuliah, aku langsung mendapat pekerjaan di sebuah perusahaan swasta. Bukan perusahaan besar, tapi cukup stabil. Gajinya lumayan untuk ukuran fresh graduate, dan aku langsung membuat rencana jangka panjang. Aku ingin punya rumah sendiri. Bukan rumah mewah, hanya sebuah ruang yang benar-benar milikku. Tempat di mana aku bisa pulang dan merasa aman tanpa harus mengkhawatirkan dinamika yang selalu ada di rumah ini. Jadi aku mulai menabung dengan serius. Serius dalam arti yang sesungguhnya, aku membuat anggaran bulanan yang ketat, aku memotong pengeluaran yang tidak perlu, aku mencari penghasilan tambahan sebagai freelancer di luar jam kerja. Aku tidak makan di luar kecuali ada keperluan mendesak. Aku tidak membeli baju baru kecuali yang lama sudah benar-benar tidak layak dipakai. Aku berjalan kaki kalau jaraknya masih bisa ditempuh. 3 tahun. 3 tahun aku menjalani hidup seperti itu. Dan di akhir 3 tahun itu, aku berhasil mengumpulkan uang yang cukup untuk dijadikan uang muka sebuah unit apartemen kecil di pinggiran kota. Aku tidak memberitahu siapapun di keluargaku tentang jumlah pastinya. Bukan karena aku tidak percaya mereka, atau mungkin, di dalam hatiku yang paling jujur, justru karena aku sudah mulai tidak percaya sepenuhnya. Tapi aku bilang kepada Mama bahwa aku sedang menabung untuk beli rumah. Mama mengangguk dan berkata, "Bagus, bagus," lalu kembali menonton televisi. Uang itu aku simpan di rekening tabungan yang rekeningnya aku buka secara mandiri, dengan nomor rekening yang tidak pernah aku bagikan kepada siapapun. Atau begitulah yang aku pikir. Masalahnya adalah buku tabungan lama. Aku punya rekening lama yang sudah lama tidak aktif, rekening yang pernah aku buka bersama Mama waktu aku SMA, rekening pertamaku yang lebih bersifat simbolis. Rekeningnya sudah hampir kosong dan aku hampir tidak pernah menggunakannya lagi. Buku tabungan itu ada di laci meja di kamarku. Yang tidak aku sadari adalah bahwa di buku tabungan itu, ada secari kertas tua yang dulu pernah aku tulis, catatan nomor rekening baruku, yang aku tulis ketika aku baru membuka rekening tersebut dan tidak ingin lupa. Sebuah kebiasaan ceroboh yang seharusnya sudah aku tinggalkan bertahun-tahun yang lalu. Sari menemukan buku tabungan itu ketika dia masuk ke kamarku, tanpa izin, seperti yang selalu dia lakukan, untuk meminjam sesuatu. Dan dari buku tabungan itu, dia menemukan catatanku. Aku tidak tahu ini terjadi. Tidak pada saat itu. Yang aku tahu, 3 minggu setelah aku berencana untuk menemui agen properti dan mulai proses pembelian apartemen, aku pergi ke ATM untuk mengecek saldo sebelum transfer. Dan angka yang tertera di layar ATM itu tidak masuk akal. Aku pikir ada kesalahan. Aku cek lagi. Aku tekan tombol cek saldo untuk ketiga kalinya seperti orang yang tidak percaya pada penglihatannya sendiri. Tapi angka itu tidak berubah. Hampir seluruh isi tabunganku, 3 tahun kerja keras, 3 tahun penghematan, 3 tahun mimpi yang aku bangun pelan-pelan, hilang. Bukan hilang karena ada kesalahan sistem. Bukan hilang karena ada peretasan dari luar. Hilang karena seseorang yang mengetahui nomor rekeningku melakukan serangkaian transfer keluar dalam 3 hari terakhir. Aku berdiri di depan ATM itu selama entah berapa lama. Orang-orang di belakangku mungkin sudah tidak sabar. Aku tidak peduli. Aku tidak bisa bergerak. Pikiranku berlari ke berbagai arah. Siapa yang tahu nomor rekeningku? Siapa yang punya akses?
Siapa yang bisa melakukan ini? Dan kemudian, seperti sesuatu yang sudah aku ketahui tapi tidak mau aku akui, jawaban itu datang sendiri. Hanya satu orang yang punya akses ke kamarku tanpa batas. Hanya satu orang yang sudah bertahun-tahun masuk ke kamarku sesukanya tanpa perlu permisi. Hanya satu orang yang pernah aku dengar berbisik kepada Mama beberapa minggu lalu bahwa dia butuh modal untuk sesuatu, tapi tidak mau menjelaskan lebih lanjut. Sari, aku menelepon Ban. Mereka mengkonfirmasi bahwa memang ada serangkaian transfer yang dilakukan selama 3 hari terakhir, semua ke nomor rekening yang sama. Mereka juga mengkonfirmasi bahwa transfer itu dilakukan dengan data yang benar, nomor rekening, nama pemilik, semua sesuai. Artinya, ini bukan pertasan dari luar. Ini dilakukan oleh seseorang yang memang memiliki informasi tersebut. Aku minta Ban untuk memblokir rekening sementara dan mencatat laporan. Kemudian aku menelepon pihak yang bisa melakukan penelusuran lebih lanjut tentang rekening tujuan transfer. Nomor rekening tujuan? Atas nama Sari Hartati. Adikku. Aku pulang ke rumah dengan kaki yang terasa seperti bergerak sendiri, sementara kepalaku sepenuhnya kosong. Bukan kosong karena tidak ada pikiran, tapi kosong karena terlalu banyak pikiran yang datang sekaligus sampai akhirnya semuanya saling membatalkan satu sama lain. Sari ada di rumah. Dia sedang duduk di sofa menonton video di teleponnya, dengan ekspresi santai seperti orang yang tidak punya beban apapun di dunia. Aku berdiri di depannya. Sari. Dia mengangkat mata dari teleponnya. Apa? Aku perlu bicara denganmu. Sesuatu di ekspresinya berubah, hanya sesaat, tapi aku melihatnya. Ada sesuatu yang lewat di matanya. Bukan rasa bersalah yang terang-terangan. Lebih seperti kalkulasi. Seperti seseorang yang sedang menimbang pilihan-pilihannya. Bicara soal apa? Soal tabunganku yang hilang. Dan soal rekening atas namamu yang menjadi tujuan transfernya. Hening. Bukan Hening yang bersalah. Hening yang menghitung. Dan kemudian dia meletakkan teleponnya dengan santai dan berkata, aku butuh uang itu. 4 kata. Hanya 4 kata. Tanpa permintaan maaf. Tanpa penjelasan yang memadai. Tanpa pengakuan bahwa apa yang dia lakukan adalah pencurian. Aku butuh uang itu. Seolah kebutuhannya adalah justifikasi yang cukup. Seolah fakta bahwa dia menginginkan sesuatu secara otomatis memberikannya hak atas sesuatu itu. Itu uang tabunganku selama 3 tahun, Sari. Suaraku sangat tenang. Lebih tenang dari yang aku bayangkan. Kamu mencurinya? Aku tidak mencuri. Aku meminjam. Tanpa izinku. Kamu pasti tidak akan mengizinkan. Karena itu uangku, Sari. Suaraku naik untuk pertama kalinya. Itu uang yang aku kumpulkan selama 3 tahun untuk beli rumah. Kamu tidak bisa? Ayah? Mama muncul dari arah dapur. Entah sudah berapa lama dia di sana, entah sudah berapa lama dia mendengarkan. Kenapa teriak-teriak? Aku memandang Mama. Sari mengambil semua tabunganku. Semua uang yang aku kumpulkan selama 3 tahun. Dia transfer ke rekeningnya sendiri. Mama memandang Sari. Kemudian memandangku. Dan kemudian, dan ini adalah momen yang tidak akan pernah bisa aku hapus dari ingatanku selama hidupku, Mama berkata, berapa yang dia ambil? Bukan, Sari, apa yang kamu lakukan? Bukan, Sari, kamu harus kembalikan uang itu. Bukan, ya Allah, Sari. Tapi, berapa yang dia ambil? Seperti pertanyaan itu bisa menentukan apakah situasinya cukup serius untuk dipermasalahkan atau tidak. Hampir semuanya, Ma. Hampir semua tabungan 3 tahunku. Mama menghela napas panjang. Kemudian duduk di kursi dan dengan nada yang lelah, bukan marah, bukan terkejut, tapi lelah, berkata, Sari, kenapa kamu lakukan itu? Sari menjawab dengan suara yang sedikit bergetar, suara yang sudah lama aku kenali sebagai suara yang dia pakai ketika dia mau memainkan kartu korbannya. Aku terpaksa, Utang. Aku terlilit. Teman-temanku mau aku bayar. Aku takut. Aku tidak punya pilihan lain. Dan mata Mama langsung melunak. Aku melihat itu. Aku melihat persis momen di mana prioritas Mama bergeser dari anak saya yang uangnya dicuri, menjadi anak saya yang dalam kesulitan. Dan yang disebut anak saya dalam kesulitan, itu adalah Sari.
Bukan aku. Tidak pernah aku. Emma, kataku dengan suara yang terasa asing di telingaku sendiri, terlalu tenang untuk situasi ini, terlalu datar. Dia mencuri uangku. Dia meminjam. Mama. Aku memotong dengan tegas. Tidak ada yang namanya meminjam tanpa izin. Itu namanya mencuri. Dan jumlahnya hampir 200 juta rupiah. Sari tiba-tiba menangis. Bukan tangis yang menyesal, aku sudah terlalu lama mengenal Sari untuk tidak bisa membedakannya. Tapi tangis yang strategis. Tangis yang dirancang untuk mengalihkan perhatian dari apa yang dia lakukan kepada bagaimana dia merasa. Aku tidak punya pilihan, Kak Ishak Sari. Kalau aku tidak bayar utang itu, aku tidak tahu apa yang akan terjadi padaku. Kak Alia kan punya kerja, bisa cari uang lagi. Aku butuh itu lebih dari Kak Alia. Aku menatapnya. Benar-benar menatapnya. Dan aku bertanya kepada diriku sendiri apakah aku benar-benar mendengar apa yang baru saja dikatakan adikku. Kamu butuh itu lebih dari aku. 3 tahun hidupku. 3 tahun penghematan ekstrim, lembur, kerja sampingan, melewatkan makan, berjalan kaki di bawah hujan karena tidak mau buang uang untuk ongkos. Dan adikku berdiri di depanku dan dengan entengnya berkata bahwa dia butuh hasil kerja kerasnya lebih dariku. "Ma, aku berpaling ke Mama. Aku minta Mama untuk berbicara dengan Sari dan memastikan uang itu dikembalikan. Ini bukan soal keluarga. Ini soal hukum. Apa yang Sari lakukan adalah tindak pidana." Mama memandangku dengan ekspresi yang sulit aku deskripsikan. Bukan marah. Bukan bersimpati. Lebih seperti ketidaknyamanan. Seperti dia tidak suka dengan situasi ini bukan karena situasinya sendiri salah, tapi karena situasi ini mempersulit hidupnya. "Alia, jangan lebay. Ini urusan dalam keluarga. Kita selesaikan sendiri." "Selesaikan bagaimana, Ma? Uang itu sudah dipakai Sari untuk bayar utangnya. Mana uangnya sekarang? Nanti bisa dicicil." "Cicil kapan? Dengan uang dari mana?" "Sari tidak bekerja, Ma. Sari tidak punya penghasilan." "Cicil dengan uang apa?" "Alia, turunkan nada bicaramu." Mama yang harusnya meminta Sari untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, bukan memintaku untuk menurunkan nada bicara. Ruangan itu hening. Sari masih menangis pelan. Mama menatapku dengan tatapan yang, untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku berani namai dengan benar, tatapan seseorang yang tidak ada di pihakku. Dan kemudian Mama berkata sesuatu yang membekas sampai sekarang. "Kamu sudah dewasa, Alia. Kamu kuat. Kamu bisa bangkit lagi. Sari tidak sekuat kamu." Aku mendengar kata-kata itu dan untuk beberapa detik aku tidak bisa bernapas. "Kamu kuat," sebagai alasan untuk tidak membela aku. "Kamu bisa bangkit lagi," sebagai pembenaran untuk tidak memperjuangkan keadilanku. "Sari tidak sekuat kamu," sebagai justifikasi mengapa Sari tidak perlu bertanggung jawab. Kekuatanku digunakan melawanku. Kerja kerasmu, kemandirianmu, ketahananmu, semua itu bukan alasan untuk mendapatkan perlindungan yang lebih. Justru sebaliknya, semua itu adalah alasan mengapa kamu tidak perlu dilindungi sama sekali. Aku masuk ke kamarku. Aku duduk di tempat tidur. Aku tidak menangis. Aku ingin menangis, tapi tidak bisa. Rasanya seperti ada sesuatu yang mati di dalam dadaku dan bagian yang mati itu adalah bagian yang masih percaya bahwa keluargaku akan membela aku. Aku duduk di sana mungkin selama 2 jam. Dalam 2 jam itu, aku membuat keputusan. Aku menelepon kantor polisi dan bertanya tentang prosedur pelaporan kasus penipuan dan penggelapan. Petugas yang mengangkat menjelaskan dengan sabar. Aku mencatat semua yang mereka katakan. Kemudian aku menelepon temanku, Dara, yang sudah lama bekerja di lembaga bantuan hukum. Aku ceritakan situasinya. Dara mendengarkan dengan seksama dan berkata, "Ini jelas pidana, Al. Dengan bukti transfer yang ada, posisimu kuat." Kemudian aku mulai mengumpulkan bukti, screenshot mutasi rekening, catatan semua transfer yang masuk dan keluar, foto buku tabungan lamaku beserta catatan yang ada di dalamnya, bukti bahwa itulah sumber informasi yang digunakan Sari. Aku tidak tidur malam itu. Aku menyusun segalanya. Dan keesokan paginya, ketika aku membuka pintu kamarku untuk pergi ke kamar mandi, aku menemukan Sari berdiri di depan pintu dengan ekspresi yang sudah berubah,
tidak lagi menangis, tidak lagi memainkan kartu korban. Kali ini dia terlihat tidak suka. Kamu mau lapor polisi? Tanyanya langsung. Aku menatapnya. Dari mana kamu tahu? Mama cerita. Aku mengangguk pelan. Ya, aku mau lapor. Wajah Sari memerah. Kamu mau masukkan adik kandungmu sendiri ke penjara? Kamu yang mencuri uangku, Sari. Itu keluarga. Kita selesaikan Sudah aku coba selesaikan sendiri semalam. Hasilnya, Mama bilang aku harus maklum karena aku lebih kuat dari kamu. Karena memang begitu. Kak Alia selalu bisa cari uang lagi. Aku tidak sepandai Kak Alia, aku tidak seberuntung Kak Alia. Berhenti. Suaraku keras. Lebih keras dari yang biasanya aku izinkan keluar dari mulutku. Berhenti menggunakan ketidakberuntungan sebagai alasan untuk mencuri dari orang lain. Kamu tidak miskin. Kamu tidak kelaparan. Kamu punya pilihan. Kamu memilih untuk tidak memintaku langsung karena kamu tahu aku tidak akan memberikannya untuk hal yang tidak jelas. Jadi kamu mengambilnya diam-diam. Itu pencurian, Sari. Tidak ada kata lain untuk itu. Sari menangis lagi. Kali ini aku tidak merasakan apa-apa. Benar-benar tidak merasakan apa-apa. Jangan lakukan ini, Kat. Tolong. Kembalikan uangku, Sari. Itu satu-satunya yang aku minta. Aku tidak punya. Maka aku laporkan. Aku turun ke ruang makan untuk sarapan dan menemukan Mama sudah duduk di meja dengan wajah yang tegang. Duduk, katanya. Aku duduk. Kamu benar-benar mau lapor polisi? Ya. Oh ya? Mama menghela napas. Itu adikmu. Kalau kamu laporkan, dia bisa masuk penjara. Dia mencuri hampir 200 juta rupiah dariku, Ma. Aku tahu. Dan itu salah. Mama berhenti sejenak. Tapi apakah kamu benar-benar mau menghancurkan masa depannya demi uang? Aku menatap Mama untuk waktu yang sangat lama. Ma, kataku akhirnya. Tolong dengarkan apa yang baru saja Mama katakan. Menghancurkan masa depannya demi uang. Itu uang yang aku kumpulkan dengan kerja keras selama 3 tahun. Itu bukan demi uang, itu demi keadilanku sendiri. Keadilan tidak lebih penting dari keluarga. Tapi keluarga boleh merampok keadilan itu. Suaraku pecah sedikit di akhir kalimat. Bukan karena sedih, tapi karena lelah. Lelah yang sangat, sangat dalam. Mama bilang aku kuat. Mama bilang aku bisa bangkit. Tapi tidak pernah sekalipun Mama bertanya apakah aku ingin terus-menerus harus bangkit dari hal-hal yang dilakukan oleh keluargaku sendiri kepadaku. Mama tidak menjawab. Aku tidak mau menghancurkan Sari, Ma. Aku mau keadilanku. Itu dua hal yang berbeda. Part 4. Hari itu aku pergi bekerja seperti biasa. Di kepala aku membawa keputusan yang sudah bulat, meski hatiku masih berat. Ketika aku pulang malam harinya, aku menemukan kunci kamarku tidak bisa digunakan. Aku ketuk pintu. Tidak ada jawaban. Aku panggil Mama. Tidak ada suara. Aku ketuk lebih keras. Pintu rumah terbuka. Sari yang membuka. Dan dengan ekspresi yang tidak ada beban sedikitpun, dia berkata, "Kamu harus pergi. Kamar ini sekarang punyaku." Sari? Mama yang bilang. Dia mulai menutup pintu. Aku menahan pintu dengan tangan. Mama di mana? Di kamarnya. Dia tidak mau diganggu. Sari, ini rumahku juga. Bukan lagi. Dan dia menutup pintu. Aku berdiri di luar pintu rumahku sendiri. Dengan tas kerja di tangan, dalam pakaian kerja yang belum sempat diganti, dengan tubuh yang lelah dan kepala yang berputar. Dari dalam, aku dengar suara Mama. Bukan suara yang membela aku. Hanya suara yang berkata, "Sudah, Sari. Biarkan dia pergi. Biarkan dia pergi." Aku tidak tahu berapa lama aku berdiri di depan pintu itu. Mungkin 5 menit. Mungkin 20. Yang aku ingat adalah momen ketika aku akhirnya mengambil teleponku dan menelepon Dara. Dara mengangkat dalam 2 dering. "Al, kenapa? Suaramu aneh." "Dara, aku diusir dari rumah." Hening sesaat. Kemudian, "Oke, di mana kamu sekarang?" "Di depan pintu rumahku sendiri." "Oke."
Jangan kemana-mana. Aku jemput. 20 menit kemudian, mobil Dara berhenti di depan rumah. Dia keluar dan memelukku tanpa berkata apa-apa lebih dulu. Dan dalam pelukan itu, untuk pertama kalinya sejak semuanya terjadi, aku menangis. Bukan tangis yang pelan. Tangis yang sudah ditahan terlalu lama, tangis yang datang dari tempat yang jauh lebih dalam dari sekadar malam ini, dari sekadar pencurian ini, dari sekadar pengusiran ini. Tangis yang sudah aku tahan selama bertahun-tahun, sejak pertama kali aku menyadari bahwa di keluargaku, aku tidak pernah benar-benar dilindungi. Dara menepuk punggungku dan berkata, "Kamu menginap di tempatku dulu. Selama yang kamu butuhkan." Aku tidur di sofa rumah Dara malam itu dengan tas kerja dan dompet, satu-satunya yang ada padaku. Semua barang-barangku masih ada di kamar yang kuncinya sudah diganti. Esok paginya, aku bangun dengan kepala yang jernih. Mungkin aneh, tapi tidur di sofa rumah orang lain, setelah malam paling buruk dalam hidupku, memberiku kejelasan yang tidak pernah bisa aku temukan ketika aku masih tidur di kamarku sendiri. Aku tahu apa yang harus aku lakukan. Langkah pertama, laporan polisi. Aku ke kantor polisi bersama Dara dan melaporkan kasus penggelapan dan pencurian. Aku membawa semua bukti, mutasi rekening, screenshot transfer, data rekening tujuan. Petugas yang menerima laporan terlihat serius setelah melihat jumlah yang terlibat. Langkah kedua, ambil barang-barangku. Dengan surat dari kepolisian dan didampingi oleh salah seorang petugas, aku kembali ke rumah untuk mengambil barang-barangku. Mama membuka pintu dengan wajah yang pucat ketika melihat ada petugas berseragam bersamaku. "Ada apa ini?" tanya Mama. "Aku hanya mau ambil barang-barangku, Ma." Petugas ini memastikan prosesnya berjalan dengan baik. Sari yang muncul dari dalam terlihat terkejut melihat seragam itu. Ekspresi santainya hilang sepenuhnya. Aku mengambil semua yang menjadi milikku, pakaian, dokumen penting, laptop, buku-buku, kenangan kecil yang aku simpan bertahun-tahun. Aku melakukannya dengan tenang, sistematis, tanpa drama. Mama mengikutiku ke kamar dan berbisik, "Alia, tolong jangan lanjutkan laporan itu. Ini sudah terlalu jauh." Aku berhenti mengemas sejenak dan memandang Mama. "Ma," kataku pelan. "Semalam Mama mengusirku dari rumah. Mama membiarkan Sari mengganti kunci kamarku. Mama bilang biarkan aku pergi. Aku berhenti. Aku pergi. Ini aku pergi, Ma. Dan aku membawa keadilanku bersamaku." Mama tidak berkata apa-apa lagi. Proses hukum itu memakan waktu beberapa bulan. Panjang, melelahkan, kadang membuat aku mempertanyakan apakah keputusan ini benar. Tapi Dara selalu ada. Dan perlahan-lahan, dari dukungan Dara dan beberapa teman lain yang mengetahui situasiku, aku mulai membangun kembali hidupku dari nol. Aku mengontrak sebuah kamar kecil di dekat kantorku. Kecil tapi milikku sendiri. Tidak ada orang yang bisa masuk tanpa izinku. Tidak ada kunci yang bisa diganti tanpa sepengetahuanku. Aku kembali menabung, kali ini dengan lebih hati-hati. Tidak ada informasi finansial yang aku bagikan kepada siapapun yang tidak perlu tahu. Di saat yang bersamaan, kasus hukumnya berjalan. Sari dipanggil untuk dimintai keterangan. Keluarga kami tiba-tiba sangat aktif mencoba menghubungiku. Tante-tante yang tadinya diam, om-om yang tadinya tidak peduli, semuanya tiba-tiba punya banyak hal untuk dikatakan tentang bagaimana ini sudah keterlaluan dan masa keluarga sendiri dilaporkan ke polisi. Menarik bagaimana mereka tiba-tiba peduli ketika ada konsekuensi yang konkret. Ada seorang tante yang meneleponku dan berkata, "Alia, kamu harus memaafkan. Dalam agama kita, memaafkan itu penting." Aku menjawab dengan tenang, "Tante, memaafkan tidak berarti menghapus konsekuensi. Aku bisa memaafkan Sari dalam hatiku dan tetap melanjutkan proses hukum ini." Tante itu terdiam. Ada om yang berkata, "Kamu merusak nama baik keluarga." Aku menjawab, "Sari yang mencuri merusak nama baik keluarga. Aku hanya meminta keadilan." Ada yang berkata, "Kamu egois." Ada yang berkata, "Kamu kejam." Ada yang berkata, "Mama, kamu menangis setiap hari karena ulah kamu." Dan untuk setiap tuduhan itu, aku mencoba menjawab dengan tenang. Bukan karena aku tidak terluka,
Tapi karena aku sudah memutuskan bahwa hidupku tidak lagi akan dikendalikan oleh rasa bersalah yang ditanamkan oleh orang-orang yang tidak pernah benar-benar ada di pihakku. Kasus itu akhirnya diselesaikan di luar pengadilan, setelah Sari, dengan bantuan keluarga besar yang tiba-tiba sangat bersemangat untuk berpartisipasi, mengumpulkan uang untuk mengembalikan jumlah yang dicuri, ditambah kompensasi untuk kerugian yang aku alami selama proses ini. Itu bukan kemenangan yang terasa seperti balon dan konfeti. Itu terasa lebih seperti tutup buku. Sebuah penutupan yang bersih dan rapi atas sebuah babak yang sudah terlalu lama berlangsung. Aku menerima uang itu, menandatangani dokumen penyelesaian, dan pulang ke kamar kontrakanku yang kecil. Aku duduk di kasur sempit itu dengan amplop berisi dokumen di tangan, dan aku menangis lagi. Bukan tangis kesedihan, lebih seperti tangis pelepasan. Tangis yang menandakan bahwa sesuatu yang sangat berat akhirnya boleh diletakkan. Setahun kemudian, aku pindah ke apartemen yang lebih baik. 2 tahun kemudian, aku dipromosikan di kantor. 3 tahun kemudian, aku akhirnya membeli unit apartemen kecil yang sudah lama aku impikan. Aku masih ingat hari pertama aku tidur di apartemen itu, apartemen yang benar-benar milikku, yang dibeli dengan uangku, yang tidak bisa dimasuki siapapun tanpa izinku. Aku berbaring di tengah lantai yang belum ada furniturnya, menatap langit-langit, dan merasakan sesuatu yang dulu sangat asing bagiku, ketenangan yang sesungguhnya. Mama menghubungiku beberapa kali selama tahun-tahun itu. Perlahan-lahan, setelah debu semua ini mengendap, komunikasi kami mulai kembali, bukan seperti dulu, tidak mungkin seperti dulu, tapi ada. Mama tidak pernah secara eksplisit meminta maaf. Tapi ada momen-momen kecil yang menunjukkan bahwa sesuatu dalam dirinya juga bergeser. Suatu hari, ketika aku mengunjungi Mama untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan, dia menyiapkan makanan kesukaanku. Tidak ada banyak kata yang diucapkan. Kami makan bersama dalam keheningan yang tidak lagi terasa seperti perang dingin, lebih seperti gencatan senjata yang lelah tapi jujur. Di akhir kunjungan itu, Mama memegang tanganku sebelum aku pergi dan berkata, pelan sekali, Mama salah waktu itu. Mama tahu. Hanya itu. Tidak ada penjabaran panjang. Tidak ada air mata dramatis. Tapi bagi aku yang sudah bertahun-tahun menunggu diakui, hanya 3 kata itu sudah berarti lebih dari yang bisa aku ungkapkan. Aku mengangguk. Aku peluk Mama. Dan aku pergi dengan hati yang tidak sepenuhnya sembuh, tapi mulai sembuh. Sari dan aku? Hubungan kami lebih kompleks? Kami tidak sedekat kakak adik seharusnya, dan mungkin tidak akan pernah. Tapi kami bisa berada di ruang yang sama pada acara keluarga tanpa situasi menjadi tidak tertahankan. Itu kemajuan yang aku terima. Sari juga pada akhirnya mulai bekerja, mulai membangun hidupnya sendiri. Aku tidak tahu apakah proses hukum itu yang menjadi titik baliknya, atau apakah ada hal lain. Yang aku tahu adalah bahwa konsekuensi dari tindakannya mengajarkan sesuatu yang tidak bisa diajarkan oleh pembelaan Mama bertahun-tahun, bahwa tindakan memiliki akibat dan tidak ada orang yang selamanya bisa berlindung di balik orang lain. Kalau ada yang ingin aku bagikan kepada kalian dari semua ini, ada beberapa hal yang mendarah daging di dalam diriku. Yang pertama, menjadi kuat bukan berarti kamu tidak berhak atas perlindungan. Selama bertahun-tahun, kekuatanku digunakan sebagai alasan untuk tidak membelaku. Kamu kuat, kamu bisa bangkit, seolah kemandirian dan ketahananku adalah justifikasi bagi orang lain untuk mengabaikan keadilan yang seharusnya aku dapatkan. Ini adalah kebohongan yang sangat berbahaya yang sering kita percayai dalam keluarga. Bahwa anak yang mandiri tidak perlu dilindungi. Bahwa anak yang tidak rewel tidak perlu diperhatikan. Bahwa anak yang bisa mengurus dirinya sendiri tidak perlu dibela. Tidak. Semua orang berhak atas keadilan dan perlindungan, terlepas dari seberapa kuat mereka terlihat dari luar. Yang kedua, mencintai keluargamu tidak berarti kamu harus menerima perlakuan yang merusak darinya. Aku tidak pernah berhenti mencintai Mama. Aku tidak pernah sepenuhnya berhenti mencintai Sari, meski itu jauh lebih sulit. Tapi mencintai mereka tidak berarti aku harus diam ketika mereka merampas keadilanku. Cinta dan batasan bisa, dan seharusnya, berjalan bersama. Kamu bisa mencintai seseorang dan tetap mengatakan, apa yang kamu lakukan salah, dan ada konsekuensinya. Yang ketiga, konsekuensi bukan kebencian.
Salah satu hal yang paling melelahkan dari proses ini adalah tuduhan bahwa aku ingin menghancurkan Sari, bahwa aku tidak mencintai keluargaku, bahwa aku kejam. Padahal aku tidak menginginkan kehancuran Sari, aku menginginkan keadilanku sendiri. Dua hal itu sangat berbeda. Membiarkan seseorang menghadapi konsekuensi dari tindakannya bukan kejam. Justru sebaliknya, itu adalah bentuk penghormatan. Penghormatan pada prinsip bahwa setiap tindakan membawa akibat dan tidak ada orang yang seharusnya dikecualikan dari kenyataan itu. Dan yang terakhir, kamu tidak perlu menunggu orang lain untuk mengakui kesalahan mereka sebelum kamu bisa melanjutkan hidupmu. Aku menunggu terlalu lama untuk pengakuan itu. Aku menghabiskan terlalu banyak energi untuk berharap bahwa suatu hari Mama akan berkata, aku salah, bahwa Sari akan berkata, maaf, dengan tulus, bahwa keluarga besarku akan mengakui bahwa mereka diam di saat yang salah. Beberapa dari itu akhirnya datang, tapi sebagian tidak. Dan pada titik tertentu, aku harus memutuskan bahwa hidupku tidak bisa terus tergantung pada pengakuan yang mungkin tidak akan pernah datang dalam bentuk yang aku butuhkan. Aku melanjutkan hidupku bukan karena semua luka sudah sembuh, tapi karena aku memilih untuk tidak lagi membiarkan luka itu menjadi alasan aku berdiri di tempat. Malam ini, aku menulis ini dari apartemen kecilku yang sudah mulai terasa seperti rumah. Ada tanaman di jendela yang aku rawat sendiri. Ada buku-buku di rak yang aku pilih sendiri. Ada foto-foto di dinding yang menceritakan hidupku dalam versi yang aku bangun sendiri. Dan di salah satu foto itu, foto yang aku ambil sendiri di hari pertama aku tidur di apartemen ini, foto diri sendiri di tengah ruangan kosong yang masih berbau cat baru, ada senyum yang tidak dipaksakan. Senyum seseorang yang akhirnya tiba di tempat yang aman. Bukan tempat yang sempurna, tidak ada yang namanya tempat yang sempurna. Tapi tempat yang aman. Tempat yang tenang. Tempat di mana tidak ada kunci yang bisa diganti tanpa seizinmu, tidak ada tangan yang bisa mencapai tabunganmu, tidak ada suara dari balik pintu yang berkata, biarkan dia pergi. Perjalanannya tidak mudah. Tidak ada bagian dari ini yang mudah. Tapi aku di sini. Dan itu sudah cukup.